Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat beraktivitas kepada anak-anakku sekalian, peserta didik, sahabat-sahabat guru yang kami cintai, tentunya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah. Semoga nantiasa Allah berikan kepada kita semua kesehatan walafiat, diberikannya nikmat berbagai nikmat sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana halnya yang kita inginkan. Salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah kita. Kita berharap, berdoa semoga pandemi segera berakhir dari bumi pertiwi ini. Baik sahabatku sekalian, anak-anakku yang kami cintai, pada kesempatan kali ini tentunya materi terdahulu pernah disampaikan mengenai sarana prasarana dari mulai pemahaman sampai bagaimana cara menerapkan keseharian. Kali ini materi yang akan diberikan adalah dari mulai pengertian inventarisasi, tujuan dan manfaat, serta format-format apa yang dapat mendukung dalam pelaksanaan inventarisasi ini. Baik, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu pengertian daripada inventarisasi. Administrasi yang baik merupakan salah satu komponen yang harus ada pada suatu instansi atau perusahaan. Dengan adanya hal tersebut akan memudahkan data yang diinginkan oleh pimpinan, termasuk diantaranya keluar masuk barang. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan penyusunan barang yang dimiliki perusahaan, sekolah, maupun rumah tangga. Pencatatan dan penyusunan dilakukan harus sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Ada beberapa kriteria barang yang harus dicatat. Yang pertama, dibeli berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD maupun anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Yang kedua, barang yang tidak habis pakai. Inventarisasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, berkala dan perlu memperhatikan pengurangan ataupun penambahan barang. Hal tersebut dilakukan agar instansi mempunyai data yang akurat agar bisa mempertimbangkan besaran anggaran belanja. Apa sih tujuan inventarisasi? Yang pertama, untuk menertibkan dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah instansi ataupun perusahaan. Yang kedua, untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan atau kontrol terhadap penggunaan keuangan negara. Yang ketiga, agar menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan ataupun pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang keempat, agar membantu merencanakan, menyalurkan, memelihara, dan menyimpan aset yang dimiliki instansi ataupun perusahaan. Yang kelima, sebagai pedoman untuk menghitung kekayaan yang bersifat material atau selain uang. Selanjutnya yang keenam, alat untuk mempercepat proses pembuatan laporan yang akan disampaikan kepada atasan. Yang ketujuh, untuk memudahkan perusahaan atau instansi melakukan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana.
Sebagai bahan rujukan, jika terjadi kecurangan, pegawai ataupun pencurian dalam perusahaan atau instansi. Yang kesembilan, untuk memeriksa dan mengontrol keluar masuk barang, termasuk barang hibah atau pemberian. Adapun tujuan inventarisasi ini adalah secara global seperti ini. Mungkin bisa ditambahkan poin-poin demi poin yang lebih bersifat khusus lagi. Namun secara umum itulah adapun tujuan daripada inventarisasi. Inventarisasi harus dilaksanakan sebaik mungkin ketika ada barang yang baru masuk ataupun barang keluar karena rusaknya. Semua itu harus dilakukan secara teliti, diketahui oleh bagian keuangan, dan disetujui oleh pimpinan. Baik para peserta didik, setelah kita memahami tujuan inventarisasi, tentunya kita akan berpikir hal yang lebih jauh, termasuk diantaranya adalah manfaat daripada inventarisasi. Sekarang kita perhatikan, adapun ketika berbicara inventarisasi, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu adalah bagaimana persiapan pengadaan sarana dan prasarana. Adapun dalam hal ini disiapkan format ini adalah sebagai sederhana mempersiapkan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Adapun yang pertama kita perhatikan, format tersebut berisikan nomor, tanggal atau bulan, uraian, jenis sarana, jumlah, cara pengadaan, sumber dana, pencapaian, kendala, penanggung-jawaban. Contohnya, nomor 1, tanggal 1 bulan Januari 2021, membeli peralatan praktikum lab OTKP. Jenis sarananya adalah barang aset. Jumlahnya mungkin 10. Cara pengadaannya dengan menggunakan APBS atau anggaran belanja sekolah. Sumber dananya APBS. Pencapaiannya untuk apa digunakan, kendalanya, apa yang menjadi kendalanya, terus penanggung jawab daripada persiapan pengadaan sarana dan prasarana. Ketika format ajuan ini sudah disetujui oleh pimpinan, maka akan menjadikan aset serah terima kepada pihak instansi. Maka setelah ada persiapan pengadaan sarana dan prasarana, tentunya nantinya ada format buku daripada inventarisasi sarana dan prasarana. Baik, sekarang kita perhatikan apa sih format buku induk inventarisasi. Sederhana inilah yang mungkin kita bisa pahami, kita bisa pelajari, kita bisa mengerti untuk bisa mendokumentasikan, menginventarisasikan barang-barang yang bisa kita input dalam buku induk ini. Yang pertama, form tersebut adalah dari mulai nomor urut. Yang berikut tanggal pembukuannya, kode barangnya, nama barang, keterangan barang, kuantitas, nama satuan, tahun pembuatan, asal barang, tanggal penyerahan, keadaan barang, serta harga. Nah, format buku induk ini kalau sekarang sudah tidak lagi manual, sudah bersifat sistem aplikasi yang sudah banyak diterbitkan di media sosial maupun secara sistem computerized. Nah, oleh karena itu, karena sesederhana ini, tentunya tetap harus kita input segala barang-barang yang kita miliki dalam satu instansi dalam buku induk inventarisasi ini.
Kenapa harus dilakukan? Karena ini semua sebagai bukti bahwa ini adalah tujuan daripada inventarisasi. Nah, setelah kita format buku tersebut, nantinya pasti punya manfaatnya. Manfaat daripada inventarisasi apa saja? Kita perhatikan kembali, berlanjut adalah apa manfaat inventarisasi. Ternyata yang pertama adalah sebagai informasi data dalam rangka menyusun rencana barang apa yang dibutuhkan yang sudah tersedia secara lengkap dan akurat. Diulangi kembali, sebagai informasi data dalam rangka menyusun rencana barang apa yang dibutuhkan sudah tersedia secara lengkap dan akurat. Yang kedua, menjadi pedoman bagi penyaluran barang. Untuk menjadikan pedoman bagi penyaluran barang. Yang ketiga, mempercepat proses pemeriksaan apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai atau tidak beres. Untuk mempercepat proses pemeriksaan apabila terjadi sesuatu yang tidak beres. Yang keempat, untuk menyajikan data mengenai kondisi barang, sudah rusakkah atau masih bagus. Jika sudah rusak, maka bisa kita hilangkan dan menentukan bagaimana kebijakan selanjutnya dan perlu penambahan ataukah tidak. Diulangi kembali, untuk poin 4, menyajikan data mengenai kondisi barang, sudah rusakkah atau masih bagus. Jika sudah rusak, maka bisa dihilangkan dan menentukan bagaimana kebijakan selanjutnya dan perlu penambahan ataukah tidak. Yang kelima, menyajikan data yang tepat sebagai bahan pertimbangan anggaran belanja sebuah instansi ataupun perusahaan. Nah, kelima manfaat ini mudah-mudahan dapat mewakili daripada penggunaan daripada inventarisasi sarana dan prasarana. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian peserta didik, pada dasarnya sebenarnya kalian tuh nantinya untuk belajar menginput secara sistem dengan format buku induk inventarisasi. Dikarenakan kondisi saat ini sedang pandemi, maka silakan anak-anakku sekalian peserta didik untuk bisa mengembangkan kembali terhadap materi yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Lain kesempatan, insya Allah akan diberikan materi yang lebih spesifik lagi. Setelah inventarisasi, tentunya ada jurnal-jurnal inventarisasi untuk mendapatkan informasi yang diharapkan ke depannya bagi pimpinan perusahaan. Apa yang disampaikan kesempatan ini, atas kekurangan dan kelebihannya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hajawullah syai'ana wa yafazna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, terus semangat, dan kita harus mampu dan menjawab tantangan saat ini.